sekolah warga untuk menanam sepanjang kalimat yang ada dan memanfaatkan musim hujan yang masih ada. Dan untuk juga di dalam kompleks ini kita nanam bambu di depan juga. HP Android ini kan, yang penting itu mudah dihubungi, ya. Peralatan kerja. Baik, ya, namun cepat pakai wadah supaya mulai, ya. Kan sudah lagi, kan? Menjual ke apa yang lewat Google sudah, betul. Kami jual aja. Jadi kan mereka mengajukan dulu. Ya. Jadi kalau bapak Paman saya mencoba menghasilkan. Tidak punya ini SP yang ada air terbuang di sana itu, bisa artinya ada sawah. Sawah itu kadang-kadang tidak bisa diairi karena terlalu jauh. Nah, tinggal mereka dibuat pincir air supaya bisa bawa ke sana gitu. Daripada mereka butuh air karena yang di ujung-ujung itu. Nah, lebih kita ambil ini apa SP itu, airnya terbuang ke laut. Nah, kita gunakan itu, gunakan ini apa pincir air. Nah, itu jelas. Ahlinya ada kan? bagaimana? Baik, sederhana sekali. Menerima tantangan ini kan tampil ini daripada nanti malam kepesan satu kemudian satu menyebut orang bagian aset ini kayak keong. Tadi kamu bisa bikin Oh, berarti alat yang punya mereka jalan di sini. tadi data tadi soal jaringannya itu catatan tepat, ya, termasuk itu ketiga orang, ya, supaya jadi dulu tidak kemana-mana. Kalau kamu kan jadi itulah urusan ini partai besi itu kan urusan besi dan parah kan, yang kamu dilaksanakan kan ada yang melakukan yang membengkokkan itu kamu panas tinggi. Ini tersebar semua di 7 Ada kecamatan ada dua. Bolongan itu kan Ada. Tidak. Tiga kecamatan. pelatihannya itu buat mesin potong kaca pisahnya jadi gitu. Rejim sebelumnya itu yang tidak bisa digunakan kalau lokasi tempatnya peralatan dari mesin. Karena ada mesin besar yang ini muat sampah. Ini yang mulai dari bawah kita punya yang sebelah barat itu sebelum ini taruh alat-alat bantuan. Ya, hari ini dalam apel kekuatan itu kami menyertakan anak-anak yang baru pulang kursus LAS di Inlastek, sebuah lembaga pelatihan swasta yang ada di Kota Solo. Nah, lembaga ini punya reputasi menyediakan tenaga-tenaga LAS profesional dalam 4 grade sampai dengan grade yang tertinggi yang
selevel engineer kalau dalam pendidikan formal. Nah, mereka ini pulang, yang teman-teman yang lain langsung mendapat tawaran dari Koja Bahari di Jakarta untuk bekerja di Galangan. Jadi mereka langsung bekerja di Galangan. Yang lain ini masih ragu-ragu, masih ingat kampung dan kembali. Ya. Nah, saya berharap anak-anak muda Nagekeo pada angkatan berikutnya bisa berani keluar merantau dan bekerja di sektor-sektor ini. Ya. Karena kita dalam negeri saja ada beberapa tempat galangan kapal, baik punyanya pemerintah kayak Koja Bahari maupun swasta, yang masih sangat membutuhkan tenaga seperti ini. Dan lembaga Inlastek sendiri ini juga sering mendapat permintaan tenaga-tenaga las ini, baik yang ke Jepang, ke Korea, ya, ke Malaysia, ke negara-negara yang baru tumbuh di wilayah Asia Pasifik. Keo, mengapa anak-anak tadi sengaja ketika membagikan sertifikat mereka itu saya gunakan apel kekuatan tadi di kantor daerah. Yang pertama, saya ingin memberikan penghargaan, memberikan tempat pada anak-anak ini bahwa di luar pegawai ada pekerjaan banyak sekali, salah satunya ini. Ya. Tadi di kata sambutan saya juga, sebetulnya tahun lalu ada 39 anak usia 15 sampai 25 tahun yang belum nikah, perempuan, itu kita dapat paket pelatihan mulai dari mengenal, memilih benang, mewarnakan, menenun, sampai mereka menjualnya. Jadi itu 300 jam lebih. Jadi pelatihan itu betul-betul dipantau melalui CCTV, melalui webinar, jadi oleh kementerian yang memberikan dana, sehingga pelatihan itu benar-benar pada akhirnya memang menghasilkan anak-anak yang dari nol, ya kalau mau ngomong lebih, zero to hero. Jadi mereka dari nol sampai bisa menghasilkan produk, dan kemudian mereka bisa mendisplay produknya itu melalui memakainya dan lenggak-lenggok di depan para tamu pada rangkaian acara ulang tahun Nagekeo tahun lalu. Jadi ini yang kedua. Nah, besok-besok juga kalau ada pelatihan-pelatihan lain, kita ingin memanggungkan mereka, memberikan tempat yang pantas untuk bisa dilihat bahwa di luar pegawai ini ternyata ada banyak pekerjaan lain yang lebih menjanjikan juga. Masyarakat perlu tahu bahwa untuk menjadi pegawai sekarang ini, passing grade untuk lulus ASN makin hari makin dinaikkan, sehingga sangat sedikit sekali yang bisa lolos. Pada seleksi kemampuan dasar, pengetahuan dasar saja banyak berguguran. Ya, belum lagi seleksi kedua di pengetahuan bidang. Ya, itu. Jadi buat masyarakat juga kalau menyekolahkan anak, dan sekarang juga saya sampaikan itu kepada para kepala sekolah yang kemarin saya lantik, terutama yang SMP, SLP. Bahwa tugas utama mereka itu adalah selain memetakan kompetensi minimal yang dicapai oleh setiap anak, tapi mereka harus bisa melakukan profiling dari setiap murid, apa bakat minatnya, lalu kompetensi apa yang memang menjadi dasar yang bisa mendukung minat dan bakat itu. Sehingga pada akhir tahun ke-9 pendidikan di SMP, ya, tahun ke-9 pendidikan dasar itu dan menengah ini, mereka sudah bisa diarahkan apakah anak ini punya bakat menjadi ilmuwan, menjadi peneliti,
Ini bisa diarahkan ke sekolah menengah umum. Tapi yang lain harus bisa didapatkan minat dan bakatnya untuk diarahkan ke sekolah vokasi. Sehingga mereka langsung bisa masuk ke sekolah vokasi dan bisa langsung masuk ke dunia kerja. Puncak dari literasi, ya, itu apakah orang punya produk dan produknya itu laku. Nah, mereka yang latih LAS ini, pada akhirnya juga apakah mereka punya produk dan produknya itu laku dibeli masyarakat. Itu sudah yang tertinggi. Puncak dari pencapaian literasi tertinggi itu adalah produk kita itu dicari orang karena keunggulan. Nah, mereka ini kan habis pelatihan mereka harus bisa mendapatkan peralatan-peralatan minimal untuk mereka bisa bekerja. Dan di pemerintah mereka mesti berkelompok dalam bentuk koperasi atau apapun bentuk badan usaha sehingga kita bisa beri bantuan untuk mereka mulai. Dan pasar bisa mulai dari kita sendiri, dari para pegawai punya pekerjaan-pekerjaan kecil LAS di rumah, mereka bisa dapat. Selanjutnya nanti pekerjaan-pekerjaan yang jasa konstruksi oleh pemerintah, mereka juga bisa ikut kalau mereka. Iya. Ya, betul. Di pemeriksaan juga ada alat. Yang penting jadi dulu gitu, ya. Ya. Ya, itu ada tadi. Jadi kita saksi itu lagi. Jadi tugas daripada itu memfasilitasi supaya mereka punya wadah operasi wadah usahanya itu operasi jasa. Dan menu-menu kita kerja yang bisa dapat malah lebih mudah dapat. Kami rencana bukanya di sini Bapak, kami dari 3 kecamatan tapi pusatnya di Kabupaten. Kalau masing-masing kan Iya. Jadi kemampuan untuk mengenal. Sebelum keluar dari pesawat, keluar. Individual. Iya. Sekarang buka pintu sini. Kalau mendekat, untuk jauh-jauh. Akses orang dulu. Supaya sarana komunikasi begitu orang panggil pekerjaan jalan. Paling pertama kita bisa jadi kata lagi pertama di pekerjaan pasar sendiri juga ya ke depan semangat yang kita tahu cukup kalau saya ketemu dengan ini kemas Jakarta alat ada yang biasa Pemda GPO sudah mengutus anak-anak kita ke Inlastik Solo. Dengan itu kita sudah sangat yakin bahwa mereka memiliki keterampilan dasar dalam soal mengelas.
pemerintah memberi ruang bagi anak-anak agar mereka bisa memiliki keterampilan dan mereka bisa berusaha secara mandiri untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan bersama mereka, dan kebutuhan pribadi mereka. Kita juga mengharapkan supaya dengan adanya mereka ini, masyarakat kita bisa menggunakan tenaga mereka. Kita juga berharap ke depan ini pemerintah juga masih harus membantu mereka untuk peralatan, untuk kelembagaan mereka, dan juga memasarkan hasil karya mereka. Kita memberikan ini bantuan di awal. Setelah itu kita mengharapkan mereka secara mandiri untuk berusaha secara mandiri dan bisa berkembang. Dan ketujuh orang ini kita berharap bisa menjadi pionir untuk teman-teman mereka nanti. Dan bagi yang berminat, pemerintah masih membuka agar anak-anak kita diberikan keterampilan dan mereka bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Pertama-tama ucapkan terima kasih banyak kepada Pemda Naikeo yang telah mengirim kami untuk mengikuti pelatihan LAS di Solo. Lalu kami sudah pulang dan kemudian apa yang kami miliki, pengetahuan yang kami miliki, kami akan kembang di Kabupaten Naikeo dengan membuka usaha pengelasan di sini, sehingga kebutuhan-kebutuhan LAS, misalnya kerusakan alat pertanian, lalu kemudian kebutuhan masyarakat, misalnya pembuatan kursi atau pembuatan tempat tidur, itu bisa kami bantu. Dan kami mengharapkan juga kepada pemerintah sehingga memberi kami bantuan modal, peralatan, dan juga sarana lainnya untuk mendukung usaha kami, usaha bengkel kami. Terima kasih. Tugas pemerintah dalam ini Dinas Transmigrasi urusan ketenagakerjaan salah satunya adalah menyiapkan angkatan kerja, meningkatkan skillnya, dan sudah kita lakukan dengan mengirim adik-adik ini mengikuti kegiatan pelatihan LAS teknik di Nastek Solo. Mereka bersembilan setelah LAS ini apa tindak lanjutnya. Selama ini kita latihan sepas gitu. Nah, kita punya program mau mendorong mereka menjadi tenaga kerja mandiri. Nah, tadi saya sudah diperintahkan Pak Bupati, nanti mungkin saya akan lanjut berkoordinasi dengan Ibu Kadis Perindak dan juga Ibu Kadis PTSP, mungkin membantu mereka pertama di pembentukan kelompok atau wadah, mereka punya wadah khusus untuk berusaha. Yang kedua, kita akan coba membantu mereka dengan peralatan kerja. Sedangkan modal, Pak Bupati sudah menyampaikan kita tidak memberikan uang ke masyarakat, tapi kita memberi peralatan kerja dengan fasilitas. Jadi Pak Bupati siap membantu mereka untuk memberikan rekomendasi untuk mendapat pinjaman lunak lewat lembaga perkreditan untuk membuka usahanya. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak ke Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan teman-teman pimpinan BPD karena sudah melakukan penyerahan sertifikat pada adik-adik pada hari ini, dan arahan Pak Bupati tadi, mari kita gunakan adik-adik kita ini, anak-anak kita ini berkembang dengan memesan, request atau order pot bunga, kandang ayam atau kandang ternak, dan produk-produk lain dari besi, dan bakunya besi yang bisa mereka lakukan. Saya sangat berharap bahwa mereka ini orang muda. Orang muda ini ibarat tanaman, kalau lagi tumbuh dan punya semangat yang begitu tinggi, jangan sampai kita patah cucunya. Artinya kita turunkan fighting spirit mereka. Kita dorong sehingga anak-anak ini bisa berkembang. Dan saya yakin sekali kalau kita fasilitasi mereka secara baik, 2 atau 3 tahun mereka menjadi virus positif untuk menular